Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Cahyono dan hari ini kita akan membahas satu hal yang penting untuk dimiliki oleh semua ASN, yakni adalah etika publik. Nah, ketika seseorang memilih karir hidupnya sebagai aparat sipil negara, maka semua tindak tanduknya kerap kali menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat memiliki tuntutan dan harga yang tinggi kepada seorang ASN. Nah, saking tingginya harapan itu, maka tidak heran kalau kadang-kadang perilakunya ASN sering menjadi sorotan, terutama perilaku yang kurang terpuji. Nah, salah satu contohnya adalah kasus yang berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya korupsi, penyuapan, penyalahgunaan jabatan, dan perilaku yang lainnya. Bahkan tidak jarang sekali yang perilaku itu akhirnya mendapatkan sindiran, mendapatkan hinaan, mendapatkan cemoohan dan cacian. Nah, saking pentingnya itu, maka bagi ASN wajib dia paham tentang etika publik. Apa itu etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, dan tindakan-tindakan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Yang jelas itu diarahkan dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Nah, di dalam etika publik itu ada berbagai nilai-nilai dasar ya, yang ada di dalam Undang-Undang ASN. Beberapa nilai dasar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah menjalankan tugasnya secara profesional ya, tentunya, dan tidak berpihak. Kemudian yang keempat adalah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya. Yang kedelapan adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan. Yang kemudian yang sembilan adalah memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-12 adalah mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13 adalah mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya akan membahas satu saja yang mungkin sering menjadi sorotan masyarakat. Ya, ini adalah pelayanan publik. Nah, ini adalah salah satu yang menjadi sorotan ya. Yang seperti kita tahu bahwa ada salah satu kasus contoh pelayanan yang buruk, seperti birokrasi yang masih lemah, kemudian lambannya pelayanan KTP dan kasus lainnya. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Kasus tentang lambannya pelayanan ini sering terjadi ya, bahkan sejak dulu sampai sekarang birokrasinya masih sulit untuk berubah. Saya kasih contoh, misalkan di Surabaya, Risma sebagai wali kota sering sekali melakukan sidak dan melakukan perubahan birokrasi. Kemudian di Jawa Tengah, Ganjar juga melakukan itu, di Bandung, Jakarta. Semuanya berusaha untuk memperbaiki birokrasi dan mempercepat pelayanan masyarakat. Hal ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Lalu bagaimana caranya agar pelayanan kepada masyarakat ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Nah, ada 4 cara ya. Yang pertama, kita harus memberikan pelatihan karakter building kepada ASN secara berkesinambungan. Karena hal ini menjadi salah satu aspek yang paling penting karena ASN langsung bertemu dengan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengawasan kedisiplinan kepada pegawai. Karena kita tahu kadang-kadang hal ini terjadi karena pegawai yang kurang mendapatkan sorotan, kurang mendapatkan pengawasan. Maka dari itu pengawasan harus kita tingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembinaan pelanggaran disiplin. Karena kita tahu kadang-kadang sanksinya bisa dinilai kurang tegas. Pemerintah daerah hanya memberikan teguran-teguran, tidak ada sanksi yang tegas. Perlu ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang sanksi
kepada ASN yang tidak disiplin. Kemudian yang terakhir adalah melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS. Barangkali mereka lupa bahwa mereka adalah public service yang harus melayani masyarakat dengan prima. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga materi tentang etika publik bisa membuat Anda paham mengenai pentingnya membentuk pelayanan-pelayanan prima pada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.